Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Effendi dari kelas 11 MIPA 4 absen 24. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses pembentukan getah empedu dan proses pembentukan urea. Pertama-tama saya akan membahas terlebih dahulu bagaimana proses pembentukan getah empedu di dalam hati. Hati merupakan salah satu organ yang perannya sangat vital dalam tubuh manusia. Organ yang sering disebut sebagai liver ini merupakan organ terbesar di dalam tubuh manusia. Organ yang berwarna merah kecoklatan ini memiliki berat 1,5 kg. Ia terletak di rongga perut kanan bagian atas, tepatnya di bawah rusuk bagian kanan. Organ ini juga memiliki dua bagian, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Lobus kanan hati merupakan bagian terbesar yang ukurannya 5-6 kali lebih besar daripada lobus kiri. Hati juga disebut sebagai organ ekskresi karena dapat menghasilkan getah empedu. Getah empedu merupakan cairan lengket dan kental berwarna kuning kehijauan yang berasal dari hemoglobin sel darah merah. Nah, terbentuknya getah empedu diawali dengan penghancuran hemoglobin dari eritrosit yang telah tua. Setelah eritrosit dirombak, sel darah merah berfungsi sebagai pengangkutan oksigen dalam tubuh manusia. Pemecahan dari sel darah merah akan menghasilkan hemoglobin gabungan dari hem, Fe atau zat besi, dan globin. Kemudian hem diubah menjadi dua bagian, yaitu bilirubin dan biliverdin. Sedangkan Fe atau zat besi akan disimpan di dalam hati dan globin yang berupa protein yang dimanfaatkan untuk pembentukan hemoglobin baru. Nah, kembali lagi ke hem yang diubah menjadi bilirubin dan biliverdin. Pada bilirubin akan disalurkan masuk ke pencernaan terutama di duodenum yang mana menghasilkan oksidasi. Setelah mengalami oksidasi, maka bilirubin akan dirombak menjadi urobilin. Urobilin ini yang masuk dan dibuang melalui usus besar, yang nantinya bercampur dengan feses dan urin. Oleh karena itu, warna feses dan urin kita bisa beragam. Itu disebabkan karena warna dari urobilin sendiri. Kemudian pada biliverdin akan disimpan pada kantong empedu sebagai zat warna empedu, biasanya warna kuning kehijauan, dan disalurkan ke kantong empedu. Dapat kita temui pada hati ayam dan biasanya rasanya itu pahit. Selanjutnya, proses pembentukan urea. Proses pembentukan urea pada manusia disebut sebagai siklus urea. Siklus urea ini hanya dapat terjadi di hati karena pada siklus urea melibatkan enzim arginase yang hanya dapat diproduksi oleh hati. Bahan dasar dari siklus urea adalah amonia yang merupakan zat sisa dari pemanfaatan asam amino atau protein di dalam tubuh kita. Amonia bersifat racun bagi tubuh kita apabila dalam jumlah yang terlalu banyak, sehingga perlu diubah menjadi senyawa yang relatif aman bagi tubuh kita, yaitu diubah menjadi urea. Jika kadar urea di tubuh kita terlalu tinggi, maka tubuh kita juga akan mengalami gangguan, sehingga urea yang sudah kita buat di dalam hati harus dikeluarkan melalui ekskresi lewat urin. Berikut ini merupakan rangkaian siklus urea tersebut. Tahukah Anda jika urea dalam urin dibentuk melalui serangkaian proses yang sangat panjang? Tidak hanya sekali langsung jadi, butuh beberapa tahap agar bisa menjadi urea dalam urin yang kita keluarkan. Perjalanan pembentukan urea dimulai dari sebuah proses yang disebut deaminasi. Apa itu deaminasi? Deaminasi merupakan sebuah proses pemecahan asam amino menjadi amonia. Selanjutnya, amonia yang berupa produk sisa dari pembongkaran asam amino akan dialirkan menuju ke hati. Kemudian amonia akan bereaksi dengan ornitin dan karbon membentuk sitrulin. Selanjutnya, sitrulin ini akan menangkap amonia dan bereaksi membentuk arginin. Kemudian arginin akan dipecah oleh enzim arginase membentuk ornitin dan fumarat. Nah, arginin ini akan bertemu air sehingga dihasilkan urea. Urea akan dialirkan menuju ke ginjal untuk dibuang dalam bentuk urin. Sedangkan ornitin akan kembali menangkap amonia seperti pada tahap awal siklus urea ini. Sekian, terima kasih atas penjelasan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.